Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 293. Padahal sebelumnya saya belum pernah melakukan pembalutan. Namun Ren Yurou masih relatif cepat dalam mempelajari berbagai hal. Selain gerakan tersentak-sentak, selain langkah-langkahnya juga ada cara-caranya, semuanya digunakan dengan baik. Tidak memakan banyak waktu, dan sudah dibalut. Melihat mahakaryanya, Ren Yurou mengangkat kepalanya dan bertanya dengan hati-hati, bagaimana? Seharusnya tidak menjadi masalah jika kamu menghadapinya dengan cara ini. Tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Ye Tianzong tersenyum dan mengangguk, lalu bangkit sendiri, tapi Ren Yurou berlari untuk membantunya. Namun, karena Ye Tianzong tinggi dan kuat, Ren Yurou tidak dapat mendukungnya sama sekali, dan mereka berdua akhirnya berguling ke tanah. Posturnya agak canggung. Ren Yurou di bawah, dan Ye Tianzong di atas. Wajah kedua orang itu begitu dekat hingga seolah bisa saling mencium bau napas. Baunya enak sekali. Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Saling menatap. Setelah beberapa detik merasa malu. Ren Yurou tersipu sekarang, memalingkan wajahnya, dan berkata dengan suara yang hampir samar, "Yah, kamu menyakitiku, bisakah kamu bergerak? Jika kamu tidak bisa bergerak, maka aku akan." "Oh, aku bisa bergerak, aku bisa bergerak." Ye Tianzong menjauh dengan tergesa-gesa, lalu meraih bahu satu sama lain dengan satu tangan, dan keduanya berdiri lagi. Pada saat yang sama, untuk meredakan suasana, Ye Tianzong mengayunkan kaki kanannya yang terluka dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya tidak bisa bergerak, bagaimana saya bisa melindungi Anda dan menangani Su Tiantian dan yang lainnya? Hari ini kita berada di sini untuk menemukan Mei Mei dan kebenaran tentang hilangnya Xiao Huan. Jika memungkinkan, saya berharap dapat memecahkan misteri ini dan memberikannya kepada Anda. Tapi kamu dalam kondisi ini, apa kamu yakin tidak ada masalah?" Ren Yurou merasa tidak mau. Namun, belum ada yang dilakukan, tetapi orang-orang hilang satu demi satu. Sepertinya dia masih berpikir terlalu sederhana. Jika dia ingin menyelesaikannya sepenuhnya, dia mungkin membutuhkan lebih banyak bantuan. "Tianzong, kalau tidak, ayo kita pergi dari sini dulu lalu cari pembantu, menurutmu begitu?" Ren Yurou bertanya ragu-ragu. Ye Tianzong menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita akhirnya sampai pada titik ini, jika kita menyerah sekarang, apakah pantas? Terlebih lagi, sekarang Su Tiantian dan yang lainnya masih hidup atau mati, tidak pantas bagi kita untuk membiarkan mereka sendirian, bukan? Apa yang saya amati adalah orang-orang misterius ini sepertinya sengaja memikat kita ke sini. Saya khawatir kita tidak mungkin pergi sekarang." Mendengar perkataan Ye Tianzong, Ren Yurou langsung tersentak, dan berkata dengan tidak percaya, "Tidak, Tianzong, maksudmu, kami menjadi sasaran?" "Yah, itu saja. Bagian dalam hutan purba ini lebih rumit dari yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi, kita hanya punya satu cara untuk menuju kegelapan sekarang. Saya tidak takut bertemu mereka, tapi saya takut mereka akan mempermainkan kita. Oleh karena itu, aku ingin mengikuti petunjuk ini, tapi aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di suatu tempat, jadi kamu hanya bisa mengikutiku. Aku tetap mengatakan itu, aku suamimu, meskipun aku melawan aku akan melindungimu, jadi tolong percaya padaku, oke?" Kata-kata Ye Tianzong memasuki hati Ren Yurou. Memang, selama dia ada, segala kesulitan dan hambatan dapat dengan mudah diselesaikan. Apalagi saat dia baru saja memutar tungkai dan kakinya, dia terlihat sangat santai. Kebugaran fisiknya bagus, dan ia bisa tetap optimis menghadapi situasi seperti itu. Apalagi, yang tersirat dari kata-katanya, itu semua untuk memenuhi penyesalannya. Tidak peduli bagaimana Xiao Cao dan yang lainnya memfitnahnya, dia tidak tergerak. Sekarang pihak lain dalam bahaya, dia harus pergi menyelamatkannya. Di mana saya dapat menemukan orang yang bertanggung jawab? Tiba-tiba, Ren Yurou tiba-tiba merasa sedikit terharu. Bukankah dia pangeran tampan yang kucari-cari selama ini? Tetapi, dia bodoh. Namun landasan emosional dirinya dan dirinya tidak kokoh. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, hal yang paling mendesak saat ini adalah menyelamatkan orang. Adapun hal-hal lain, biarkan waktu tidak memberitahu kita apapun. "Yah, oke. Aku akan mendengarkanmu. Apapun yang kamu atur, kami akan melakukannya. Pokoknya, mulai sekarang, kita berdua tidak boleh meninggalkan satu sama lain." Mungkin,
Aku hanya menjadikanmu orang yang marginal dan bolak-balik mendukung, itu kesalahanku dalam pengaturan. Tapi mereka, Ye Tianzong dapat memahami pikiran Ren Yurou, dia tidak perlu banyak bicara, dia dapat memahaminya sepenuhnya, jadi dia tidak membutuhkan pihak lain untuk menjelaskan terlalu banyak, lalu dia menarik Ren Yurou dan berjalan menuju gua. Bidang ini, dari luar, hanyalah sebuah lubang kecil. Sebelumnya, Ye Tianzong hanya menebak-nebak, dan dia tidak berani memastikannya dengan pasti. Namun, ketika mereka berdua merangkak masuk, atau bahkan mencapai celah di tengah, dia tiba-tiba mendapat tebakan yang berani. Ini adalah lorong bawah tanah, dan di dalam hutan purba ini, diyakini bahwa lorong tersebut telah digali, dan masih dalam keadaan memanjang ke segala arah, namun apa yang dilakukan orang-orang ini selalu menjadi misteri. Semakin jauh Anda masuk, semakin tipis udaranya, napas Ren Yurou sesak, tetapi dia tidak berbalik ketika dia membuka busurnya, hanya Ye Tianzong yang terus menyemangatinya. Setelah merangkak seperti ini beberapa saat, akhirnya mencapai akhir tertentu, dan masih ada cahaya di depan. Samar-samar, terdengar suara percakapan di atas kepala. Tianzong. Pada saat ini, Ren Yurou bergegas mendekat dan hendak berbicara, tetapi Ye Tianzong menutup mulutnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian menunjuk ke atas kepalanya dengan jarinya, menandakan bahwa ada seseorang di atas kepalanya, dan dia tidak boleh mengeluarkan suara, jika tidak, dia akan tertangkap. Ren Yurou segera mengerti. Mengangguk. Setelah melepaskan tangannya, dia masih terengah-engah. Banyak berkeringat. Wajah pucat. Terlihat dia menderita secara fisik sekarang, namun dia masih bertahan secara paksa untuk memecahkan misteri tersebut. Hal ini membuat Ye Tianzong menghela nafas. Seluruh keluarga saat ini memiliki bisnisnya sendiri, dan dengan usahanya sendiri, semuanya tampak berjalan lancar. Namun, kualitas fisik ini sungguh tidak bagus. Terutama istriku. Saya sibuk dengan karir saya sepanjang hari dan jarang berolahraga. Kurang latihan. Di saat seperti ini, hal itu terlihat jelas. Kakak ketiga, katakan padaku, kali ini kita menangkap begitu banyak orang sekaligus, apa yang akan diberikan atasan kepada kita? Sebuah suara cabul terdengar. Mendengar ini, Ye Tianzong dan yang lainnya terkejut. Saling memandang. Saling memandang. Jelas sekali, itu berbicara tentang Su Tiantian dan mereka berdua. Meski sayang ditangkap, mereka hanya ditangkap, bukan dibunuh, sehingga masih aman. Selama mereka masih hidup, Ye Tianzong pasti akan menyelamatkan mereka. Namun, saya tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, saya harus mencari tahu masalahnya sebelum memulai, mengikuti petunjuknya, dan saya pasti akan menangkap semuanya. Mendengar. Pria bernama kakak ketiga mendengus dingin, jelas tidak puas, dan berkata, 3 ditangkap, 2 di antaranya laki-laki, dan ada pria bertubuh besar yang berjuang sepanjang waktu. Sial, kalau bukan karena ada aturan di atas, aku sangat ingin membunuhnya dengan pisau. Ya, saudara ketiga, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Sebenarnya sampai saat ini saya belum tahu apa yang diminta atasan kami untuk menangkap perempuan. Mereka tidak merampok seks atau uang. Mereka hanya dipenjara dan disuguhi makanan dan minuman yang enak. Saya merasa bisa hidup, bukan sebaik mereka. Dan karena orang-orang ini tidak berguna, biarkan saja mereka pergi. Dengan penampilan mereka yang lamban, jika mereka ingin membangun kuil, akan memakan waktu 1 tahun monyet. Kami para pejuang zaman dahulu, bekerja keras efisiensinya 3 atau 4 kali lipat dari mereka. Dengar ini. Ye Tianzong bertekad dalam hatinya. Sepertinya hampir sama dengan yang saya bayangkan. Orang-orang ini memang pejuang kuno. Dibandingkan dengan manusia, kekuatan mereka lebih kuat dan gerakan mereka lebih baik, yang mendekati seni bela diri legendaris. Namun, yang mereka katakan adalah menangkap wanita itu sebagai korban, jadi apakah itu berarti Mei Mei dan Xiao Huan masih hidup? Sungguh tidak biasa dipersembahkan, dimakan dan diminum. Namun, jika terjadi kesalahan, pasti ada setannya. Tadi yang mereka ucapkan di mulut, orang-orang yang mereka tangkap semuanya terbiasa membangun kuil, itu intinya. Oke, berhenti bicara omong kosong. Cepatlah, bereskan di sini, setelah beberapa saat, aku harus keluar untuk mencari pasangan lain. Segera setelah kita masuk, mari kita awasi mereka, dan kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Misi kita hampir selesai, dan kita hanya kekurangan 2 atau 3 orang. Setelah selesai, saya yakin sekte kita pasti akan naik ke level yang lebih tinggi di masa depan. Sialan macam apa, Pavilion Tiansu, Ye Xingmen, yang bukan lawan kita.
Saya hanya berharap Firaun dapat menggunakan pria dan wanita yang ditangkap ini untuk membantu kita hidup kembali. Setelah itu bertahun-tahun di hutan yang rusak ini, aku sudah lama merindukan dunia luar yang penuh warna. Selesai. Orang yang dipanggil saudara ketiga segera bangkit, dan adik laki-laki yang memuji lainnya melayaninya, dan mereka berdua bermain-main di atas kepala mereka. Ren Yurou sangat bersemangat. Dia bukan orang bodoh, jadi dia secara alami mendengar beberapa niatnya dan hendak keluar, tapi Ye Tianzong menahannya dengan kuat. Ia tidak takut, terutama karena situasi saat ini tidak jelas dan ia tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa. Saya tidak tahu berapa banyak orang di sisi lain, jika beritanya bocor, bisa menimbulkan konsekuensi yang serius. Setelah tinggal di dalam gua selama 10 menit, setelah gerakan di atas perlahan menghilang, Ye Tianzong memastikan bahwa tidak ada orang di sana, jadi Ye Tianzong perlahan merangkak keluar bersama Ren Yurou, dan ketika dia sampai ke tanah, dia melihat lebih dekat. Gua ini, perabotan, meja, kursi, dan bangku di sekitarnya semuanya tersedia. Jelas sekali, orang sering tinggal di sini. Melihat keluar dari dalam gua, saya menemukan aliran sungai yang mengalir deras. Jika tebakan saya benar, gua ini adalah gua tempat tinggal keempat saudara perempuan Ren Yurou. Dari luar, tampak biasa-biasa saja. Di dalamnya terang benderang, hangat dan nyaman. Inilah gua tempat kita menghilang. Di dinding ini, masih ada jejak yang diukir oleh Tian-Tian saat itu. Saat itu dia berkata bahwa dia ingin mengajak Xiao Huan berkunjung ke sini, tapi pada akhirnya saya menghentikannya, jadi saya melukis lingkaran di sini. Bagaimana bisa gua ini berada di dalam tanah? Ren Yurou merasa ngeri. Tapi Ye Tianzong tenang, dan berkata dengan tenang, tidak mengherankan, bagaimanapun juga, bawah tanah hutan ini adalah pusat transportasi yang membentang ke segala arah. Bab 294. Bagaimana bisa? Meski Ren Yurou masih mempercayai Ye Tianzong. Namun, mengatakan bahwa seluruh hutan adalah pusat transportasi bawah tanah sangatlah tidak terbayangkan. Jadi, setelah mendengar hal tersebut, ia langsung melontarkan keraguan, menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam 2 tahun terakhir, saya telah mempelajari hutan ini secara menyeluruh, meskipun belum ada seorang pun atau departemen terkait yang membersihkannya secara menyeluruh untuk saat ini. Namun, di sini kawasan setidaknya setara dengan kota kabupaten kecil. Tanpa tenaga kerja dan sumber daya material yang memadai, sangat mustahil untuk menyelesaikan proyek ini jika Anda ingin menggali tanah dan memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan runtuh. Haha. Ye Tianzong tertawa terbahak-bahak. Kalau orang biasa memang membutuhkan tenaga dan sumber daya material yang banyak. Tetapi jika dikirim oleh Sekte Seni Bela Diri Kuno untuk melakukan ini, itu tidak akan mudah, tapi setidaknya tidak akan terlalu merepotkan. Lagi pula, kekuatan, ketangkasan, dan terutama positioning mereka semuanya cukup bertenaga. Dapat dikatakan bahwa satu orang setidaknya dapat melakukan pekerjaan puluhan orang, dan jika basis budidayanya lebih tinggi, dapat diubah. Lebih-lebih lagi, Sekte Seni Bela Diri Kuno ini umumnya memiliki industri di dunia sekuler, skala industri ini sangat besar, terutama untuk tujuan menghasilkan uang dan memberikan layanan yang lebih baik untuk latihan mereka. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk memperoleh peralatan yang relevan dan melaksanakan operasi secara teratur. Tetapi, Ye Tianzong tidak bermaksud menjelaskan masalah ini terlalu banyak. Bagaimanapun, prajurit kuno ini terlalu jauh untuk Ren Yurou, jadi dia tidak perlu terlibat dalam terlalu banyak hal. Jadi, setelah dia tertawa, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Ya, tidak masalah apakah itu yang kuduga atau tidak. Yang penting 2 orang yang baru saja berbicara itu masih mengikuti kita. Maksudku, mari kita pahami ini dengan jelas. Mereka menangkap wanita dan membiarkan pria membangun beberapa kuil, lalu kita diam-diam akan mengikuti di belakang mereka, dan kita pasti bisa menemukan Su Tian-Tian dan yang lainnya. Jika kita cukup beruntung, segera mungkin saja temukan Mei Mei dan Xiao Huan yang telah hilang selama 2 tahun. Ren Yurou menyetujui rencana ini. Untungnya, dia menghentikan dirinya sekarang, dan dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa. Jika tidak, begitu terjadi konflik dengan kedua orang itu, meskipun dia memiliki kepercayaan pada Ye Tianzong dan dapat menangani mereka, rencananya untuk mengikuti petunjuk akan gagal total. Lagi pula, saya tidak tahu cara berjalan di hutan perawan ini, dan saya tidak tahu cara berjalan, jika tidak ada yang memimpin, pada dasarnya ia adalah lalat tanpa kepala yang menabrak-nabrak. Tetapi, Tianzong, kamu harusnya sedikit terampil. Jika kamu mengikuti pihak lain ke tujuan,
kenapa kamu tidak menangkap mereka saja dan memaksa mereka untuk membawa kita ke sana, bukankah itu lebih mudah? Ren Yurou mungkin terlalu gugup karena kejadian hari ini, dan dia bahkan tidak memiliki pemikiran dasar. Mendengar kata-katanya, Ye Tianzong menjadi tenang dan berkata, mengikuti mereka pasti tujuan yang benar. Tentu saja, premisnya adalah kita tidak ditemukan. Tetapi jika itu paksaan, Anda dapat memastikan bahwa mereka akan membawa kita ke jalan yang paling benar. Ini adalah wilayah mereka, jika sesuatu yang baik atau buruk terjadi, kita tidak akan punya waktu untuk menangis. Baiklah. Ren Yurou tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, di bawah pengaturan Ye Tianzong, dia duduk dan istirahat dulu, lagi pula, dia baru saja mengalami terlalu banyak, dan dia benar-benar perlu memperlambat. Dan Ye Tianzong sedang berkeliaran di dalam gua, menurut apa yang dia katakan, setelah kedua orang itu kembali, belum terlambat untuk mengikuti mereka. Ngomong-ngomong, saya sudah menemukan tempat tersembunyi terlebih dahulu, yaitu bagian dalam tembok. Sepertinya itu tempat meletakkan perkakas. Biasanya hanya sedikit orang yang mendekatinya. Kalau tidak, tidak akan ada banyak debu. Ye Tian berkeliling selama sekitar 10 menit. Perabotan di sini sangat sederhana, dan semuanya umum digunakan. Jika saya harus mengatakan sesuatu yang istimewa, ada 2 liontin giok di kepala tempat tidur. Kelihatannya kecil, tapi bahannya cukup istimewa. Seharusnya, sentral jade. Jenis batu giok ini berwarna darah dan berpenampilan hijau. Tidak ditemukan di daerah pedalaman negara, dan mungkin melimpah di utara. Terlebih lagi, di tengah liontin giok ini, ada orang lain, seorang lelaki tua, terlihat lebih tua, dengan senyuman ramah dan senyuman yang sangat ramah, dan di sampingnya, ada seorang gadis kecil yang terlihat lebih berair, ini dia hanya foto khas kakek nenek dan cucu. Belum cukup, kedua liontin giok itu semuanya dari mereka, yang mengingatkan Ye Tianzong, mungkinkah ini milik kedua orang itu sekarang. Saat aku sedang menebak-nebak, tiba-tiba ada gerakan di sebelah telingaku, suara kaki menginjak dahan mati dan daun-daun berguguran, meski sangat kecil, hampir tidak berarti, namun tetap diperhatikan oleh Ye Tianzong. Dan Ren Yurou, yang baru saja berbaring dan sedikit lelah, ingin istirahat sebentar, tapi tiba-tiba ditarik oleh Ye Tianzong yang tiba-tiba berlari, dan berkata dengan suara rendah, sayang, jangan istirahat dulu, pergi dan bersembunyi, mereka kembali. Kenapa aku tidak mendengarnya? Ren Yurou bingung. Namun, dia kembali ke Ye Tianzong. Dia sangat percaya, lalu bangkit, lalu mereka berdua bersembunyi di balik lemari. Segera, keduanya kembali ke gua. Ye Tianzong menggerakkan tubuhnya sedikit dan melihat keluar. Ditemukan bahwa pakaian kedua orang ini relatif sederhana, mirip dengan gaya sekolah seni bela diri kuno, yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Gemuk, dengan perut buncit, siapa yang belum tahu, pikir dia adalah bos sebuah perusahaan tertentu. Setelah keduanya kembali, mereka duduk di kepala tempat tidur, masih terengah-engah. Sial, kemana perginya mereka berdua? Kami sudah lama mencari tapi tidak bisa menemukannya, kata pria malang itu sambil meninju tempat tidur dengan keras. Namun, pria bernama kakak ketiga menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan datar, ini bukan masalah besar. 3 penangkapan sudah cukup. Adapun keduanya, saya pikir mereka dibunuh, atau terluka, di wilayah kami, kecuali kita biarkan mereka keluar, jika tidak, mereka tidak akan bisa keluar sampai mereka mati. Oke, waktunya mendesak, ayo cepat kembali. Sekarang saudara kedua telah mengantar mereka kembali ke Zong, pintunya tertutup, jadi jangan ada kecelakaan apapun di jalan. Jika kita bergegas, kita pasti bisa menyusul mereka. Dengar sini. Ye Tianzong terkejut sejenak. Dan Ren Yurou bahkan lebih bersemangat, mungkin gerakannya sedikit terlalu besar, yang menyebabkan lemari di depannya bergerak sedikit, menimbulkan suara berderit. Suara apa? Pria malang itu tiba-tiba merasa curiga, dan melihat ke arah lemari. Dan saudara ketiga tidak berbicara, hanya menatapnya, memberi isyarat untuk mendekat dan melihat. Saat langkah kaki mendekat perlahan, hati keduanya terangkat ke tenggorokan. Bukannya aku takut dengan apa yang bisa mereka lakukan terhadapku, hanya saja mungkin sulit untuk sampai ke tempat itu dengan lancar setelah situasi yang menakutkan itu. Ren Yurou memasang wajah menyesal, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan Ye Tianzong juga cerdas, sebelum pihak lain hendak datang untuk membuka lemari dan merobek wajahnya, dia melihat sekilas seekor kucing liar berlarian, lalu menirukan suara kucing liar itu, lalu mengetuk pihak lain, dan segera melompat dari sini, keluar. Brengsek. Pria malang itu meraung dengan marah, mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah kucing liar itu kucing, saya pikir ada seseorang di sini.
Tidak mungkin ada orang di sana. Orang-orang kami mengontrol pintu masuk gua. Jika seseorang benar-benar masuk, mereka pasti sudah memberitahu kami sejak lama. Tidak mungkin siapapun kecuali orang dalam kami mengetahui hal-hal aslinya. Namun, ini kucing liar, bagaimana kamu bisa masuk? Sepertinya lain kali kamu harus memberitahu penjaga di gerbang dan lebih memperhatikan. Belum lagi orang, bahkan kucing atau anjing pun tidak boleh masuk. Ini adalah persyaratan umum dari atasan. Pangkalan, tempat ini suci, mengerti? Ya, saudara ketiga. Saat saya melihat ke belakang, saya akan menjelaskan kepada penanggung jawab penjaga, dan mereka semua akan menatap saya, tidak melepaskan detail apapun. Kemudian, mereka berdua hanya merapikannya, termasuk dua liontin giok yang mereka lihat di samping tempat tidur, mengambilnya dan mengalungkannya di leher tanpa penundaan, dan segera berjalan menuju terowongan. Sungguh sulit dipercaya. Itu adalah tempat di mana Ye Tianzong dan keduanya baru saja memanjat. Setelah mereka pergi tanpa mengganggu penjaga di luar, Ye Tianzong dan Ren Yurou perlahan berdiri. Tapi memikirkan adegan mendebarkan tadi, Ren Yurou masih syok dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Tianzong dengan kekaguman di wajahnya, dan berkata dengan ngeri, "Tianzong, kekhawatiranmu perlu. Benar saja, ada orang yang berjaga di depan pintu. Jika ada keributan, saya khawatir kita tidak akan aman dan sehat. Yah, semuanya harus dicegah sebelum terjadi." Ye Tianzong tersenyum, melihat ke dalam gua, dan berkata, tampaknya barang asli juga telah diketahui, dan setiap tindakan mereka dilakukan di bawah tanah, jadi dalam 2 tahun terakhir, Anda datang ke sini untuk mencari secara berturut-turut, dan Anda selalu berakhir tanpa masalah. Selain itu, orang yang dipanggil saudara ketiga hanya mengatakan bahwa saudara kedua telah bergegas ke sekte bersama orang-orang. Dengan cara ini, Su Tiantian dan yang lainnya belum diantar ke lokasi akhir. Kami harus cepat dan buru-buru ke sana. Harapannya, sebelum mereka masuk sekte, mereka bisa diselamatkan dulu. Bagus. Ren Yurou tidak berbicara omong kosong, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu mari kita berjalan melalui terowongan." Namun, kita mengikuti di belakang dan hanya bisa bergerak maju tetapi tidak mundur. Jika pihak lain mengetahuinya, apakah masalahnya sudah berakhir? Saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Ini satu-satunya kesempatan kita. Jika mereka benar-benar mengetahuinya, maka kita hanya bisa mengambil rencana cadangan. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Yurou segera mengerutkan kening, dan bertanya dengan bingung, "Rencana cadangan? Kenapa aku tidak tahu? Kamu tidak memberitahuku. Kamu baru saja mengatakan itu." "Benar, itu hanya mencabik-cabik wajahmu. Karena kamu tidak bisa mengikuti, kamu hanya bisa memaksa. Apalagi kita semua tahu bahwa jika kamu berjalan melalui terowongan ini, kamu pasti bisa menemukan Su Tiantian dan yang lainnya. Bagi kami, ini lebih dari separuh kesuksesan, apa yang saya takutkan." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.